SKTT, dan ujian praktek bagi formasi Arsiparis 2023. Siapa dan apa tupoksi seorang Arsiparis? Mengapa seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT perlu diberikan bagi formasi Arsiparis? Apa saja yang menjadi penilaian dan pertimbangan dari tim penguji? Siapa dan apa tupoksi seorang Arsiparis? Seorang Arsiparis adalah seorang ahli dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan arsip, baik fisik maupun digital. Tupoksi seorang Arsiparis meliputi pengelolaan, pengelompokan, penyusunan, pemeliharaan, pemusnahan, dan pemanfaatan arsip sehingga arsip tersebut dapat diakses dengan mudah dan aman. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan dan ketersediaan informasi yang terdapat dalam arsip-arsip tersebut. Mengapa seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT perlu diberikan bagi formasi Arsiparis? Seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT perlu diberikan bagi formasi Arsiparis karena tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks di era digital saat ini. Arsiparis perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya mencakup pengelolaan arsip tradisional, tetapi juga pengelolaan arsip digital, perangkat lunak arsip, keamanan informasi, dan teknologi informasi terkait lainnya. Dengan adanya SKTT, calon Arsiparis akan memiliki pengetahuan dan keterampilan tambahan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pekerjaan di masa depan. Apa saja yang menjadi penilaian dan pertimbangan dari tim penguji? Tim penguji akan melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap beberapa aspek ketika menguji calon Arsiparis. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah pengetahuan yang dimiliki calon Arsiparis terkait pengelolaan arsip tradisional dan digital, pemahaman akan peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan arsip, keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak arsip dan teknologi informasi terkait, kemampuan analisis dan evaluasi terhadap arsip, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait pengelolaan arsip. Sebagai contoh, calon Arsiparis akan diuji keterampilannya dalam mengelola arsip digital yang meliputi kemampuan menggunakan perangkat lunak manajemen arsip, kemampuan untuk mendesain sistem pengelolaan arsip digital yang efektif dan efisien, serta kemampuan untuk menjaga keamanan informasi yang terdapat dalam arsip digital tersebut. Dengan adanya SKTT dan pertimbangan dari tim penguji, diharapkan calon Arsiparis yang lolos seleksi akan memiliki kemampuan yang komprehensif dalam mengelola arsip tradisional maupun digital sesuai dengan tuntutan pekerjaan di era digital saat ini. Tips, trik dan ATTITUDE sukses wawancara dan praktik. Kerja pada seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahun 2023, bagi formasi jabatan Arsiparis. Berikut ini merupakan beberapa tips, trik, dan sikap yang dapat membantu Anda sukses dalam ujian wawancara dan praktik kerja dalam seleksi kompetensi teknis tambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. 1. Persiapan, pelajari informasi tentang instansi pemerintah yang Anda lamar, termasuk visi, misi, dan program kerjanya. Ini akan membantu Anda menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan instansi tersebut. 2. Penguasaan materi, kuasai materi yang berkaitan dengan posisi yang Anda lamar. Pastikan Anda memahami konsep dasar, teori, dan praktik yang relevan dengan bidang Anda. 3. Latihan, latih kemampuan wawancara dan praktik kerja dengan teman, keluarga, atau mentor. Ini akan membantu Anda merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi ujian. 4. Sikap profesional, tunjukkan sikap profesional selama wawancara dan praktik kerja. Hormati pewawancara dan rekan kerja, serta jaga etika dan sopan santun. 5. Komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Dengarkan pertanyaan dengan seksama, berpikir sejenak sebelum menjawab, dan sampaikan jawaban Anda dengan jelas dan lugas. 6. Kontrol emosi, jaga emosi Anda selama wawancara dan praktik kerja. Tetap tenang dan fokus, serta hindari menunjukkan kecemasan atau frustrasi. 7.
Berpikir kritis, tunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis Anda dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas praktik kerja. 8. Kerjasama tim. Kerjasama tim sangat penting dalam lingkungan kerja pemerintahan. Tunjukkan kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan rekan kerja dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. 9. Adaptabilitas. Tunjukkan kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dan menghadapi tantangan baru. 10. Percaya diri. Yakinlah dengan kemampuan Anda dan tunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. Jangan ragu untuk menyampaikan prestasi dan pengalaman yang relevan. Dengan mengikuti tips, trik, dan sikap ini, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam ujian wawancara dan praktik kerja dalam seleksi kompetensi teknis tambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dalam ujian seleksi kompetensi teknis tambahan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ada beberapa langkah yang harus Anda kuasai dan bisa Anda lakukan, yaitu penguasaan pada 1. Pertanyaan teori. Untuk pertanyaan teori, penting untuk memahami konsep dan prinsip dasar dari bidang yang relevan dengan posisi yang Anda lamar. Anda harus mempersiapkan diri dengan belajar dan memahami materi terkait. Misalnya, jika Anda melamar posisi teknis di bidang kesehatan, Anda harus memahami konsep dan prinsip dasar dalam bidang kesehatan. 2. Studi kasus. Untuk pertanyaan studi kasus, Anda harus mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam situasi nyata. Anda harus menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi yang efektif. Penting untuk berpikir secara kritis dan logis dalam menjawab pertanyaan studi kasus 3. Pertanyaan praktis. Untuk pertanyaan praktis, Anda harus menunjukkan keterampilan dan kemampuan praktis Anda. Misalnya, jika Anda melamar posisi teknis di bidang IT, Anda mungkin diminta untuk menunjukkan kemampuan Anda dalam pemrograman atau pemecahan masalah teknis. Selain itu, dalam tahap wawancara, Anda harus mampu menjawab pertanyaan dengan jujur, komitmen, dan integritas. Anda juga harus menunjukkan etika, kepatuhan, dan moralitas yang baik. Berikut ini merupakan field REPORTFR seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT tahun 2022 bagi formasi jabatan Arsiparis. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, salah satu formasi yang menjadi fokus adalah Arsiparis. Dalam hal ini, pengelolaan arsip fisik, digital serta penyajian informasi arsip merupakan tema yang penting untuk dipahami oleh calon pegawai. Untuk mengukur pemahaman dan keterampilan calon pegawai terkait dengan tema tersebut, ujian praktek merupakan salah satu metode evaluasi yang efektif. Dengan demikian, berikut ini adalah 14 pertanyaan ujian praktek berdasarkan field report pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 untuk formasi Arsiparis. A. Soal pendalaman materi Arsiparis 2022. B. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip klasifikasi arsip? Jawaban, prinsip-prinsip klasifikasi arsip mengacu pada aturan dan pedoman yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengorganisir arsip berdasarkan karakteristiknya, seperti sifat, fungsi, serta nilai administratif atau historisnya. Pembahasan, prinsip-prinsip klasifikasi arsip penting untuk menjaga keberlangsungan dan keteraturan arsip agar mudah diakses, ditelusuri, dan dipelihara. Contoh prinsip-prinsip klasifikasi arsip adalah prinsip provenance berkaitan dengan asal-usul arsip, prinsip perteman, mengelompokkan berdasarkan subjek atau topik, dan prinsip kegiatan, berdasarkan kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan arsip tersebut. Contoh, misalnya, dalam mengklasifikasi arsip tentang kegiatan keuangan, informasi tersebut akan dikategorikan sesuai dengan prinsip kegiatan, sehingga mudah untuk ditemukan dan diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Pertanyaan 2, apa itu siklus hidup arsip dan jelaskan tahapan-tahapan dalam siklus hidup arsip?
Jawaban, siklus hidup arsip adalah konsep yang menggambarkan proses dari pembentukan hingga pemusnahan arsip. Tahapan-tahapan dalam siklus hidup arsip meliputi pembentukan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Pembahasan, memahami siklus hidup arsip penting untuk memastikan arsip-arsip yang dihasilkan dapat dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan administratif dan historis. Melalui pemahaman ini, seorang arsiparis dapat mengelola arsip-arsip dengan baik dan memastikan keberlangsungan informasi. Contoh, seorang arsiparis perlu memastikan arsip-arsip yang sesuai dengan syarat pemusnahan telah diproses dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Pertanyaan 3, apa perbedaan antara arsip statis dan dinamis? Jawaban, arsip statis adalah arsip yang tidak mengalami perubahan atau pertambahan setelah fase aktifnya, sedangkan arsip dinamis merupakan arsip yang terus mengalami perubahan dan pertambahan dalam aktivitas administratif. Pembahasan, memahami perbedaan antara arsip statis dan dinamis penting untuk pengelolaan arsip, karena masing-masing jenis arsip memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya. Contoh arsip statis misalnya adalah arsip historis, sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang masih aktif digunakan dalam kegiatan administratif. Contoh, seorang arsiparis perlu memahami perbedaan ini dalam menetapkan kebijakan penyimpanan dan akses terhadap arsip-arsip yang dikelolanya. Pertanyaan 4, apa yang dimaksud dengan metode penyusunan arsip? Jawaban, metode penyusunan arsip mengacu pada cara atau sistem pengelompokan, penataan, dan pengorganisasian arsip dengan tujuan untuk memudahkan penemuan, pemeliharaan, dan penggunaan arsip. Pembahasan, pengetahuan tentang metode penyusunan arsip penting untuk memastikan arsip-arsip dapat diakses dengan mudah dan efisien. Contoh metode penyusunan arsip antara lain adalah metode pencatatan berdasarkan nomor urut, abjad, maupun kronologis. Contoh, dengan menggunakan metode penyusunan arsip berdasarkan kronologis, seorang arsiparis dapat dengan cepat menemukan informasi berdasarkan urutan waktu atau tanggal kejadian tertentu. Pertanyaan 5, apa peran riset arsip dalam pengelolaan arsip? Jawaban, riset arsip adalah proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan arsip-arsip dalam rangka mendukung kebutuhan informasi bagi keperluan administratif, historis, atau penelitian. Pembahasan, riset arsip penting dilakukan untuk mendukung pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Melalui riset arsip, seorang arsiparis dapat menemukan informasi yang relevan, mengevaluasi nilai administratif atau historis suatu arsip, serta memanfaatkan arsip-arsip tersebut sesuai dengan kebutuhan. Contoh, dalam riset arsip, seorang arsiparis dapat menemukan informasi tambahan yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna arsip, seperti data historis, keputusan-keputusan penting, atau informasi administratif yang relevan. Pertanyaan 6, apa yang dimaksud dengan tata kelola arsip? Jawaban, tata kelola arsip mengacu pada rangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan arsip yang dilakukan agar arsip dapat terkelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar pengelolaan arsip yang berlaku. Pembahasan, memahami konsep tata kelola arsip penting untuk memastikan arsip-arsip dapat terjaga, terjamin keasliannya, dan dapat diakses secara adil dan transparan. Contoh kebijakan tata kelola arsip antara lain adalah kebijakan retensi arsip, kebijakan akses arsip, dan kebijakan pemeliharaan arsip. Contoh, dengan menerapkan tata kelola arsip yang baik, seorang arsiparis dapat memastikan arsip-arsip dapat diakses oleh publik, pemangku kepentingan, serta mampu menjaga keamanan dan keterjagaan arsip tersebut. Pertanyaan 7, bagaimana cara pemeliharaan arsip dilakukan? Jawaban, pemeliharaan arsip dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan, keandalan, dan keutuhan arsip, antara lain melalui kegiatan pembersihan, perawatan, restorasi, serta perlindungan dari risiko kerusakan atau kehilangan.
Pembahasan, pemeliharaan arsip penting dilakukan untuk menjaga keaslian dan keberlangsungan informasi yang terdapat dalam arsip. Contoh kegiatan pemeliharaan arsip adalah pengawasan terhadap kondisi penyimpanan, pembersihan debu, perlindungan dari cuaca, serta kegiatan restorasi atau pemugaran jika diperlukan. Contoh, seorang arsiparis perlu memastikan bahwa arsip-arsip yang dikelolanya mendapat perawatan secara berkala, terutama bagi arsip-arsip yang memiliki nilai historis atau administratif yang tinggi. C. Soal studi kasus Arsiparis 2022. 1. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda dalam mengelola arsip pemerintah yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi? Jawaban, strategi yang saya ambil dalam mengelola arsip pemerintah yang memiliki tingkat keamanan tinggi adalah dengan menerapkan sistem keamanan yang ketat, seperti penggunaan password, enkripsi data, serta pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang. Pembahasan, dalam menjawab pertanyaan ini, penting untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keamanan arsip pemerintah. Contoh yang dapat memperkuat jawaban ini adalah dengan menyebutkan pengalaman atau pengetahuan tentang sistem keamanan elektronik yang pernah diterapkan. 2. Pertanyaan, bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan masalah terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan arsip yang sudah ketinggalan zaman? Jawaban, saya akan melakukan evaluasi terhadap sistem penyimpanan dan pengelolaan arsip yang sudah ada, mencari tahu tantangan yang dihadapi, dan mengusulkan perubahan atau pembaruan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Pembahasan, dalam menjawab pertanyaan ini, penting untuk menunjukkan kemampuan analisis dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Contoh konkret adalah dengan menyebutkan pengalaman berhasil mengimplementasikan sistem penyimpanan arsip yang lebih efisien di tempat kerja sebelumnya. 3. Pertanyaan, bagaimana Anda menjaga keakuratan dan keotentikan arsip pemerintah dalam era digital yang rentan terhadap manipulasi? Jawaban, saya akan menggunakan teknologi blockchain yang dapat memastikan keotentikan dan keakuratan arsip digital, serta melakukan pemantauan secara rutin terhadap arsip yang tersimpan untuk mencegah manipulasi. Pembahasan, dalam menjawab pertanyaan ini, penting untuk menunjukkan pemahaman mendalam tentang teknologi yang relevan dan mampu memberikan solusi yang inovatif. Contoh perkembangan teknologi terbaru dan perannya dalam menjamin keamanan arsip digital dapat memperkuat jawaban. 4. Pertanyaan, bagaimana Anda melakukan manajemen risiko dalam pengelolaan arsip pemerintah yang sensitif dan rawan konflik kepentingan? Jawaban, saya akan mengidentifikasi segala potensi risiko dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi, kemudian merancang kebijakan dan prosedur yang transparan serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan arsip pemerintah. Pembahasan, dalam menjawab pertanyaan ini, penting untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola risiko dan konflik kepentingan secara efektif. Contoh perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen arsip pemerintah yang pernah dihadapi dapat memperkuat jawaban. 5. Pertanyaan, bagaimana Anda menjalankan kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan arsip pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Jawaban, saya akan memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang saya terapkan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku, termasuk dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. Pembahasan, dalam menjawab pertanyaan ini, penting untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi perlindungan data pribadi dan kemampuan untuk mentaatinya. Contoh pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi dengan sukses dapat memperkuat jawaban. 6. Pertanyaan, bagaimana Anda mengimplementasikan teknologi digital dalam pengelolaan arsip pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas? Jawaban, saya akan mengadopsi teknologi manajemen arsip digital yang terkini, seperti sistem manajemen dokumen elektronik, otomatisasi proses pengarsipan, dan penggunaan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pembahasan, dalam menjawab pertanyaan ini,
penting untuk menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Contoh keberhasilan implementasi teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip pemerintah di tempat kerja sebelumnya dapat memperkuat jawaban. 7. Pertanyaan, bagaimana Anda menjaga keberlanjutan pengelolaan arsip pemerintah di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan pemerintah yang terus berkembang? Jawaban, saya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan arsip yang saya gunakan, serta terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintah untuk dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Pembahasan, dalam menjawab pertanyaan ini, penting untuk menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam mengelola arsip pemerintah. Contoh tindakan konkret dalam menyesuaikan sistem pengelolaan arsip dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintah yang telah dilakukan dapat memperkuat jawaban.